kasih yang pastinya juga salam langsung dari Pak Presiden Prabowo untuk semua yang ada di sini, untuk di Ponpes Al Amin dan untuk seluruh santri-santri Jawa Timur. Lalu juga untuk Ning Alisa Wahid, Ibu tadi saya ketemu juga ada di sana juga. Lalu Ibu Limi dari TV One, ini udah seperti kakak saya kenal beliau dari tahun 2006 dulu di acara Facebooker. So, ini udah jadi bos dulu saya, anak buahnya. Sudah, dulu belum jadi CEO, sekarang udah jadi CEO. Dulu udah bolos, tapi udah jadi bos. Yang namanya hidup itu kan kita nggak pernah tahu. Makanya itulah hebatnya silaturahmi. Rezeki itu bisa datang kapan aja. Lalu juga untuk Gus Hans, terima kasih. Ki Haji Lukman, terima kasih. Dan juga untuk para ibu nyai, Gus Nawaning yang hadir semuanya. Dan juga untuk tamu-tamu kehormatan, tamu-tamu yang saya hormatin, yang mohon maaf satu persatu saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang paling utama di sini saya senang kalau generasi muda ini maju, terutama untuk para santri-santrinya. Karena tadi juga sebelum acara ini mulai sudah bicara kurang lebih banyak sama Kiai Haji Lukman, sama Gusan, sama Ibu Limi, sama Pak Kiai. Ya memang kolaborasi itu harus. Apalagi di agama kita ini yang paling terpenting kita belajar agama tapi juga harus dengan cinta. Saya selalu bilang sama semua generasi muda, ilmu pendidikan atau yang disebut knowledge itu penting. Tapi saya selalu bilang sama istri saya, sama anak saya, ada yang lebih penting daripada ilmu pendidikan knowledge, tapi adalah ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan itu dimana yang diajari namanya adab, sopan santun, agama itu nomor satu. Itu di mana? Ya ada yang di pesantren. Pesantren itu santri-santri itu ini adalah cikal bakal tiang kita, generasi-generasi penerus kita di masa yang akan datang. Nanti akan menjadi gus, akan menjadi kiai. Insya Allah ada yang jadi presiden dari sini. Amin. Insya Allah bisa jadi penerus pemimpin kita. Jadi kalau saya memang dalam agama kita, di agama Islam kita harus mencintai toleransi. Semua agama diajarkan baik. Tapi Islam kita yakini paling terbaik. Ini juga Ibu Limi ini mu'alaf juga. Dan juga sekarang kalau kita lihat memang setiap agama itu kalau kata orang tua saya, kita mengajarkan kepada anak kita, kepada cucu kita sesuai dengan pada zamannya. Izin, maksudnya sekarang kita tahu zamannya ada yang namanya media sosial. Izin Pak Kiai, ada yang namanya TikTok, ada yang namanya Instagram, ada yang namanya lain-lain. Enggak apa-apa. Kalau misalnya lagi santri-santri kan kita juga ada mendengar kemarin berita. Masya Allah saya ini tergugah hati. Ada namanya saya lupa. Saya pernah ketemu sama dia. Dia ini bersihin masjid. Setiap masjid bersihin. Sampai viral di media sosial. Langsung diundang haji sama Raja Arab. Coba Masya Allah. Itu luar biasa. Dan itu dari mana viralnya? Dari teman-teman. Dari media sosial. Ada televisi. Kalau lagi belajar, waktunya belajar 100% kita belajar. Tapi nanti kalau ada waktunya kita lagi memang santai, kita bisa viralkan kebaikan-kebaikan di sosial media. Nggak apa-apa kalau misalnya ada guru-guru, kiai-kiai. Kan kita juga kalau saatnya lagi kosong kan tahu nih, banyak yang pengen kita viralkan tentang kebaikan santri-santri kita. Dari suaranya, dari ngajinya, jadi memang kita butuh sosok-sosok anak-anak muda yang harus maju. Contohnya Pak Presiden, Pak Prabowo. Pak Prabowo usianya insya Allah 72 tahun di tahun ini, tapi dikelilingi oleh anak-anak muda. Wah. Nah anak-anak muda ini, karena kan kita harus lintas generasi itu izin penting Pak Kiai. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman memviralkan santri-santri, gus-gus atau kiai-kiai kita viralkan yang kebaikan-kebaikan. Apalagi saya juga sering lihat YouTube-nya Gus Hans, YouTube sosial medianya ada Pak Lukman. Nah, kalau kita cari santri-santri di setiap daerahnya kompak, wah itu luar biasa. Ini aja se-Jawa Timur aja kompak. Gimana se-Indonesia kompak? Wah, memviralkan hal-hal yang baik, ngajinya Masya Allah. Karena kalau anak-anak zaman sekarang itu kayak contoh Rafathar. Anak saya nih, dulu disuruh misalnya, misalnya contoh, kamu nonton Doraemon ya. Kalau zaman saya kan kita nonton Doraemon hari Minggu jam 7 pagi di depan TV Bu, misalnya. Kalau sekarang, Rafathar kamu nonton Doraemon ya, jam berapa Pak? Jam 7 pagi. Ngapain?
AA tinggal pencet aja di YouTube di ini, Doraemon, jam 1 malam juga bisa. Nah, jadi saking hebatnya media sosial kita dorong sosok-sosok muda, kita dorong tokoh-tokoh muda, kita bikin viralnya kebaikan untuk mewakili agar Islam lebih baik dan lebih viral dengan hal yang baik. Itu aja. Jadi saya berharap pesantri-santri di seluruh Indonesia ini jangan kecil hati. Dan ini juga Pak Presiden, kemarin saya juga udah ngobrol sama Menteri Agama, ini akan diperhatikan santri-santri, pesantren-pesantren. Saya juga menghimbau untuk influencer-influencer, bukan cuma saya lah, misalnya kawan saya Atta Halilintar, ataupun influencer Mbak Imong atau siapa, biar mereka juga membuat konten datang ke pesantren yang ada di daerah-daerah. Setuju nggak? Setuju. Misalnya nggak apa-apa kayak saya, mungkin kan kalau santri-santri pasti ngajinya lebih bagus dari saya diajarin ngaji, bikin konten diajarin ngaji, itu kan bagus, viral, bagus. Mbak Imong datang, Atta Halilintar datang. Jadi santri-santri di daerah semuanya maju, semuanya punya hak yang sama. Dan saya juga senang kalau santri-santri di seluruh Indonesia bisa maju dan sukses. Itu. Izin Gus. Terima kasih. Jadi saya selalu belajar, kalau rezeki itu bukan cuma uang. Kadang kita bersalaman sama orang aja dan menyebut namanya aja, itu adalah rezeki yang suatu hari bisa membantu kita. Amin, amin. Jadi nggak ada salahnya, udah. Kita juga belajar dengan perkembangan zaman kita. Kita juga belajar dengan perkembangan zaman kita. TV, dulu, wah tanya Bu Limi, TV itu dulu hebat, sekarang juga masih hebat. Tapi ditambah lagi hebatnya ada sosial media secara perkembangan zaman. Apalagi sekarang ada di TV, ada di sosial media. Wah semakin luar biasa. Jadi buka tangan kita selebar-lebarnya. Hal-hal yang baik insya Allah rezekinya juga akan selebar-lebarnya berbalik kepada kita insya Allah. Iya, terima kasih. Sebagai tugas saya juga terutama untuk santri-santri muda, untuk pondok-pondok di seluruh Indonesia, kita ini yang muda-muda ini harus kita blow up, kita harus viralkan yang baik-baik. Ya setuju Bu Limi ya. Karena memang nanti Pak Kiai, Gus-Gus, saya, suatu hari kami kan akan digantikan oleh yang muda-muda ini. Apalagi penduduk Indonesia itu mayoritasnya agamanya Islam, Muslim. Nomor satu itu kan agama itu kan adalah tiang yang paling terkuat. Makanya saya selalu bilang, sepinter-pinternya orang, suatu hari kalau jadi pemimpin, kalau dia cuma pinter otaknya aja, ilmu pendidikannya tapi ilmu adabnya, ilmu agama nggak kuat, nggak akan jadi apa-apa. Jadi justru semuanya itu dimulai dari pondok-pondok pesantren. Makanya pesantren harus maju. Siap, terima kasih.